Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan atas dasar ilmu dan menjauhi segala yang Allah larang atas dasar ilmu dan takut akan siksanya. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, termasuk bentuk ketakwaan adalah dengan mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar Allah adalah syiar Islam yang harus kita tampakkan, kita agungkan, dan wajib setiap muslim untuk menghormatinya. Dan di antara syiar Islam yaitu bahasa Arab. Sesungguhnya bahasa Arab adalah syiar Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Innal lisanal arabi syiarul Islam wa ahlih." Sesungguhnya bahasa Arab adalah syiar Islam dan umat Islam. Syiar sebuah bangsa adalah bahasanya, dan syiar kaum muslimin adalah bahasa Arab. Dan bahasa adalah sebesar-besarnya syiar yang bangsa-bangsa itu berbangga-bangga dengannya. Mereka memiliki karakteristik tersendiri dengan bahasanya, dan karakteristik kaum muslimin dan Islam adalah bahasa Arab. Dengan membiasakan bahasa Arab berarti kita telah mengagungkan syiar-syiar Islam. Dan ketahuilah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Islam, maka ini adalah tanda ketakwaan dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan begitulah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguh ini adalah tanda daripada ketakwaan di dalam hatinya. Hal ini kita sampaikan agar kita tidak salah menempatkan skala prioritas dalam mempelajari bahasa. Karena sekarang ini kita lihat begitu besar perhatian kaum muslimin terhadap bahasa Inggris dan yang lainnya. Tentu kita katakan sah-sah saja kita mempelajari bahasa Inggris, tapi dengan syarat tentunya yang terlebih dahulu dan yang lebih utama diperhatikan adalah bahasa Arab. Kemudian secara khusus kita membutuhkan bahasa Arab diantaranya dalam rangka untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah hal yang paling khusus, dan diantara tujuan utama daripada seorang muslim ketika ia mempelajari bahasa Arab adalah memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika seseorang ditanya, "Mengapa engkau mempelajari bahasa Arab?" maka jawaban yang tentu layak untuk disebutkan adalah kita katakan bahwa saya mempelajari bahasa Arab ini dalam rangka untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kedua wahyu ini, Al-Quran dan As-Sunnah, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dengan bahasa Arab. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bahasa Arab sebagai bahasa firman-Nya. Padahal pada zaman tatkala diturunkannya Al-Quran terdapat ribuan bahasa atau bahkan jutaan bahasa yang ada di atas muka bumi ini. Tapi dipilihnya bahasa Arab dari ribuan atau bahkan jutaan bahasa yang ada pada saat itu, menunjukkan bahwa bahasa Arab ini memiliki keistimewaan. Karena dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kecuali yang paling tepat bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran berbahasa Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin la'allahum yattaqun." Itulah Al-Quran
yang berbahasa Arab yang tidak ada padanya kebengkokan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berbicara bahasa Arab. Hadis-hadis Rasulullah berbahasa Arab. Demikian pula kitab-kitab para ulama semuanya berbahasa Arab. Maka dari itulah para ulama mengatakan bahwasanya mempelajari bahasa Arab adalah kewajiban setiap muslim. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua dari Khulafa ar-Rasyidin, beliau berkata, "Ta'allamul arabiyyata wa 'allimuha an-nas." Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab dan ajarkan kepada manusia. Al-Mawardi mengatakan, "Ma'rifatul lisanil Arab fardun 'ala kulli muslim min mujtahidin wa ghairi mujtahid." Mempelajari bahasa Arab itu wajib atas setiap muslim, baik dia mujtahid atau bukan mujtahid. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, "Ala kulli muslimin an yata'allama min lisanil Arab ma balaghahu juhduh fi adai fardihi kama alaihi an yata'allama as-salata wal adhkar." Wajib atas setiap muslim mempelajari bahasa Arab sesuai kemampuannya dalam melaksanakan kewajiban, sebagaimana wajibnya ia mempelajari salat dan zikir-zikirnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata terkait dengan belajar bahasa Arab dalam rangka memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau berkata, "Wa aidan fa inna nafsal lughatil arabiyyati min ad-din wa ma'rifatuha fardun wajibun fa inna fahmal kitabi was sunnati fardun wa la yufhamu illa bi fahmil lughatil arabiyyah wa ma la yatimmul wajibu illa bih fahuwa wajib." Bahasa Arab itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari agama, dan mempelajari bahasa Arab itu adalah suatu kewajiban, karena sungguh memahami Al-Quran dan As-Sunnah hukumnya wajib, dan tidak mungkin Al-Quran dan As-Sunnah dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Maka apa saja kewajiban yang tidak sempurna dilakukan kecuali dengan disertai sesuatu, maka sesuatu hal tersebut hukumnya wajib. Sebagai contoh, kewajiban memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kewajiban ini tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali disertai dengan memahami bahasa Arab. Maka memahami bahasa Arab ini hukumnya wajib, sama seperti hukum mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itulah, siapa yang mencintai bahasa Arab karena ia mengetahui bahwasanya Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, maka ia termasuk kecintaan yang berasal dari keimanan. Mengagungkan bahasa Arab termasuk syiar Islam dan mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban setiap kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa mempelajari bahasa Arab. Kalau antum saja Masya Allah semangat belajar bahasa Inggris dan yang lainnya, kenapa tidak semangat untuk belajar bahasa Arab? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih
وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya bahasa Arab adalah kunci untuk memahami ilmu syar'i. Ilmu syar'i ini diturunkan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, melalui lisan para ulama yang semuanya tentu saja menguasai bahasa Arab. Mulai ulama dari kalangan para sahabat yang mendapatkan ilmu ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diwariskan kepada generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian ke generasi berikutnya dari zaman ke zaman melalui lisan para ulama dengan berbahasa Arab. Disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwafaqat mengatakan bahwa syariat Islam ini adalah bahasa Arab. Maka jika ilmu syar'i ini adalah berbahasa Arab, tidak akan seseorang bisa memahaminya dengan pemahaman yang sebenar-benarnya kecuali siapa saja yang memahami bahasa Arab dengan sebenar-benarnya pemahaman. Setelah itu beliau mengatakan bahwa jika kita menemukan ada orang pemula dalam bahasa Arab, maka otomatis dia juga pemula dalam ilmu syar'i. Kalau dia pertengahan, maka begitu pula dia pertengahan dalam ilmu syar'i. Semakin tinggi ilmunya dalam bahasa Arab, maka semakin tinggi pula ilmunya di dalam ilmu syar'i. Maka dari sini kita mengerti bahwa kita butuh terhadap bahasa Arab, khususnya ketika terkait untuk memahami ilmu-ilmu syar'i. Juga di antara sebab kita butuh terhadap bahasa Arab karena akal kita ini butuh gizi, dan tidak ada asupan yang lebih baik untuk akal kita kecuali bahasa Arab. Maka kalau seseorang bisa bahasa Arab, kemudian dia membiasakan bahasa Arab ini dalam kehidupan sehari-harinya, perhatikan, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya membiasakan bahasa Arab itu akan berpengaruh positif kepada akal, kepada akhlak, dan kepada agama kita secara umum dengan pengaruh yang kuat dan jelas. Ini juga sangat berpengaruh dalam usaha kita meneladani generasi awal daripada umat Islam, dari kalangan para sahabat dan dari kalangan para tabi'in, dan berupaya serupa dengan mereka, maka akan memberikan pengaruh positif kepada akal, kepada agama, dan kepada akhlak kita. Artinya membiasakan diri berbahasa Arab ini adalah usaha kita untuk meneladani para salafus saleh dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Kita bisa melihat secara nyata, tentu orang yang terbiasa menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-harinya, seperti misalnya dia mengatakan ana, antum, syukran, jazakallahu khairan, insyaallah, tatkala berjanji, dan kalimat-kalimat lain yang tentu saja ini kalimat berbahasa Arab, maka kita melihat bahwa orang ini adalah orang baik. Kita tidak akan menemukan hal itu di kalangan orang-orang yang buruk bahasanya seperti itu. Maka membiasakan bahasa Arab itu adalah kebutuhan kita semua dalam rangka untuk memberikan asupan gizi yang baik bagi akal kita, bagi akhlak kita, bagi agama kita. Dan ini adalah usaha untuk meneladani salafus saleh, khususnya bagi kita-kita yang mengaku sebagai salafiyun, kita-kita yang mengaku sebagai pengikut salafus saleh namun tidak semangat belajar bahasa Arab, maka dipertanyakan. Jika Anda ingin meneladani salafus saleh, maka di antara upayanya adalah mempelajari bahasa yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan para ulama pada zaman sekarang juga sudah mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya mempelajari bahasa Arab ini. Sejauh mungkin kita bisa memahaminya,
kejar terus. Semakin kita bisa lebih dari itu, lakukan terus. Jangan mencukupkan diri kita dengan apa yang sudah kita ketahui sekarang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da' ad-din wahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattafaqaka wattaba'a ridhaka ya rabbal alamin. Allahumma waffiq waliya amrina lima tuhibbu wa tarda wa a'inhu 'alal birri wat taqwa wa sadidhu fi aqwalihi wa a'malihi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma waffiq jami'a ulata amril muslimin lil amali bi kitabik wa ittiba'i sunnati nabiyyik sallallahu alaihi wasallam waj'alhum ra'fatan 'ala ibadikal mu'minin. Ibadallah, udhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu